Salam saudara, ketemu lagi dengan saya. Untuk kali ini kita akan membahas tentang bagaimana hati seorang bapak dan hati seorang anak. Nah, ini sebenarnya hati bapak itu pernah populer tahun 90-an sampai tahun 2000, dan sampai hari ini pun masih banyak gereja-gereja yang mengajarkan tentang hati bapak. Kenapa hati bapak ini penting? Dan pada saat yang sama ya, dulu saya justru mendapat pencerahan tentang hati seorang anak. Jadi yang dibagikan oleh waktu itu Abalov ya, eh, Kak Edilio ya, itu menceritakan bagaimana harus ada pemulihan hati bapak kembali kepada anak-anaknya. Tetapi di dalam firman yang sama juga di Yeskiel ini dikatakan juga hati anak itu harus balik kepada bapak-bapaknya. Jadi kita akan membahas sebenarnya tentang Yeskiel, tentang bagaimana pemulihan hati bapak dan pemulihan hati anak. Jadi Tuhan berkata bahwa akan tiba saatnya Tuhan akan membuat hati bapak kembali kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kembali kepada bapak-bapaknya, supaya aku tidak akan memusnahkan bumi. Jadi ini suatu hal, alasan yang sangat kejam sebenarnya. Ketika hati bapak tidak kembali kepada anaknya dan hati anak tidak kembali kepada bapaknya, maka Tuhan akan marah dan akan menghancurkan, memusnahkan bumi. Nah, karena itu akhirnya kita harus belajar bagaimana hati bapak itu, bagaimana sebenarnya keinginan bapak terhadap anak-anaknya. Makanya ketika seseorang mengalami masalah dengan bapaknya secara jasmani, dia akan mengalami masalah dengan bapaknya secara rohani, dengan bapak di surga. Karena itu sebelum kita memahami tentang hati bapak kita di dunia, ya kan, yang mungkin gambarnya sudah rusak karena dosa Adam gitu kan, maka kita harus mengalami yang namanya pemulihan hati bapak di surga. Bagaimana hati bapak itu kepada anak-anaknya? Jadi gini, bapak itu menganggap manusia itu sebagai anak, semua manusia. Jadi sejak Adam, karena manusia diciptakan menurut gambar dan rupa dia, punya kekuatan, punya kuasa yang diserahkan bumi ini untuk dikelola oleh manusia, yaitu anaknya. Tetapi karena manusia berbuat dosa, akhirnya Tuhan marah, memisahkan manusia dengan Allah. Nah, itulah yang disebut kematian pertama, yaitu hubungannya yang terputus ya. Karena itu diutuslah Yesus untuk membangun hubungan kembali antara manusia dengan Allah. Makanya Bapak itu rindu ya, sejak zaman Adam sampai zamannya Yesus sampai hari ini pun rindu bahwa dia itu ingin tinggal bersama-sama dengan anaknya. Kerinduan hati Bapak untuk anak-anaknya. Tuhan itu ketika anak-anaknya nakal, anak-anaknya bandel, itu yang justru yang akan dimusnahkan bumi, bukan manusianya gitu kan. Nah, kalau manusianya harus tinggal di situ dan tidak mau kembali kepada Bapa gitu kan, maka juga akan ikut dimusnahkan. Jadi jelas sekali firman di dalam Yeskiel bahwa aku akan memusnahkan bumi. Tetapi karena manusianya tidak mau balik kepada bapaknya, maka ya ikutan juga binasa. Jadi sebenarnya hukuman manusia itu bukan masalah di neraka, tetapi manusia terhukum karena terpisah dari Allah, terpisah dari rumah bapaknya. Nah, hal yang harus kita pahami bahwa bukan manusia yang mencari Tuhan. Jadi kalau di dalam agama-agama lain, manusia itu mencari Tuhan, mendekati Tuhan dengan berbagai cara, dengan menyucikan diri, dengan berpuasa, dengan menyakiti diri, dengan dengan telanjang ya, dengan segala usaha yang dia lakukan. Tetapi pada kenyataannya di dalam kekristenan justru bapak yang ingin menghampiri anaknya. Jadi saya belajar, ada pengalaman Jerry Pati Nasarani ya, anaknya dari Roni Pati Nasarani. Ketika dia bandel segala macam gitu kan, terus dia narkoba, berkelahi di sekolah dan segala macamnya, bapaknya tuh bilang, sekalipun kamu seperti itu, aku tetap bapakmu, kamu tetap anakku. Jadi di sini itulah yang menyentuh pendeta Jerry Pati Nasarani ya kan. Jadi karena anaknya sebandel apapun, bapak tetap pengasih dan menyayangi, sama dengan kita. Nah, kenapa akhirnya manusia itu hidupnya tidak pulih? Kenapa manusia hidup dengan kebencian, dengan kecelakaan, dengan sakit penyakit? Karena dia tidak mengalami yang namanya hati bapak. Bahwa sejahat-jahatnya manusia, itu bapak tetap menganggap kita anaknya gitu loh kan. Cuma ya itu tadi, anak yang terhilang itu diharapkan bapak untuk kembali. Nah, masalahnya ketika manusia itu
jatuh dalam dosa, dia merasa ya sudah, saya sudah rusak, Bapak nggak mungkin menerima saya, maka akhirnya banyak manusia bunuh diri karena kesalahan dan dosa-dosanya, karena dia tidak kuat, ya stres menanggung akibat-akibat yang dia lakukan. Tetapi Bapak tetap menantikan kembalinya kita. Karena itu siapapun kita pada hari ini, apapun yang kita lakukan, kejahatan apapun yang kita lakukan, dia tetap Bapak kita, Allah Bapak kita yang datang dan menghampiri. Masalahnya kita sadar nggak? Kita mau nggak menerima dia sebagai Bapak kita? Itu yang diceritakan sebenarnya kisah ini di dalam misalnya anak yang hilang. Jadi anak yang hilang itu ketika terlepas dari rumah bapaknya dikatakan dia sudah mati, tetapi dia kembali dikatakan dia hidup kembali, karena itu bapaknya bersuka cita, ya kan? Jadi itulah sebenarnya kasih Bapa yang harus kita pelajari, yang harus kita pahami, bahwa apa ya, agama-agama di dunia itu, maaf saya mengatakan, bahkan kekristenan itu sudah cenderung menyesatkan. Jadi ketika kita tidak mengerti hati Bapa, kita menganggap setiap orang berdosa itu dihakimi, dihukum, harus dilaknat, ya kan? Bahkan dikutuk gitu kan. Ya, ada orang Kristen bahkan mungkin hamba Tuhan pendeta itu mengelaknat, mengutuk. Tidak, hati Bapa tidak seperti itu. Bapa itu tetap menerima kita. Berapa kali, 7 kali orang benar jatuh gitu kan, tetap disayangi gitu kan. Mungkin 70 kali 7 kali gitu kan, dikatakan orang benar, kita berbuat dosa dan berbuat salah, tetap Bapa mengampuni. Karena itu dia memerintahkan 70 kali 7 kali gitu kan. Itu harus diampuni dalam sehari loh. Jadi luar biasa gitu kan, bahwa apa ya, kasih Bapa itu memang benar untuk anak itu luar biasa. Dia pikirin ya, bahkan orang yang paling jahat sekalipun bagi Bapak itulah yang paling banyak dipikirkan di hatinya. Ya sama seperti misalnya perumpamaan tentang domba yang hilang, bagaimana dicari terus sampai ketemu. Setelah ketemu dia gendong gitu kan, dia bawa pulang, dia bukan dimarahin tapi dilus-lus gitu kan. Bukan dibilang dasar bodoh, kamu tersesat, kamu kemana aja gitu, enggak seperti itu. Jadi malah dipeluk, disayang, ya udah yuk balik gitu kan. Nah itu sebenarnya gambaran tentang kasih Bapa yang harus kita pahami. Kenapa harus kita memahami? Supaya hidup kita menjadi benar, supaya hidup kita menjadi baik, persepsi kita tentang Allah itu menjadi benar. Nah kalau kita kebanyakan nonton YouTube dari agama-agama sebelah, nanti persepsi kita tentang Bapak itu menjadi salah gitu. Bapak yang kejam, Bapak yang jahat, yang melemparkan ajab gitu kan. Nah itu akhirnya apa? Kita akhirnya menjauh dari kasih Allah gitu kan. Nah itu yang harus kita pahami tentang hati Bapak untuk kita, anak-anaknya, bahkan anak-anak yang terhilang. Yang kedua selanjutnya adalah bahwa ketika Bapak memiliki anak, dia ingin kita itu sebagai anak-anak itu mewarisi kerajaan, mewarisi karakternya, mewarisi sifatnya, mewarisi segala sesuatu yang dia ciptakan. Karena itu ketika Bapa menciptakan Adam dan Hawa, ya penuhilah bumi, ya kan, beranak cuculah, kuasailah bumi kan begitu. Jadi disuruh menguasai, memerintah bumi kan, untuk dikelola gitu kan. Nah, tapi pada kenyataannya kita merusak gitu kan, karena dosa akhirnya kita merusak. Nah, itulah yang harus kita pahami, bahwa ketika kita dipulihkan, mengenal hati Bapa, bukan memiliki hati Bapa, mengenal hati Bapa, maka kita akan dipulihkan, kita akan dikembalikan menjadi anak ya. Ketika kita menerima, syaratnya kan kita menerima, seperti anak yang hilang harus balik, seperti domba yang tersesat, dia harus mau digendong, dibawa pulang gitu kan. Nah, kalau kita tidak mau balik dan kita tidak mau dibawa pulang, maka kita sebenarnya belum mengenal kasih Bapa gitu kan. Jadi anak yang hilang pun mengatakan, bapakku pasti punya banyak makanan, di sana ada pekerjanya, aku tidak akan kelaparan. Jadi kita harus memiliki itu, memiliki gambaran seorang Bapa yang baik itu seperti apa. Itu yang sekilas tentang hati Bapa, karena saya tidak ingin sebenarnya mengajarkan tentang hati Bapa, tetapi karena ini ada hubungannya dengan hati anak. Nah, lalu kita punya kewajiban apa sebagai seorang anak? Nah, kalau kita sudah mengenal hati Bapa itu seperti apa, maka kita sebagai anak itu yang mengenal Bapa. Dan karena kita mengenal Bapa, kita tahu dong sifatnya, pekerjaannya seperti apa, keinginannya seperti apa. Nah, di dalam kekristenan ini jarang sekali diajarkan kita memiliki hati seorang anak. Kita mikirnya hatinya minta-minta terus sama Bapa, minta ini, minta itu, pengen dibutuhkan ini, dicukupkan itu. Seorang anak yang mengenal hati Bapa tuh nggak akan minta-minta, karena semua milik Bapa milik dia.
Jadi kemarin tuh apa ya, eh, banyak orang tuh mencari berkat bagi Tuhan. Terus saya berkata, saya tidak mengejar berkat untuk menjadi Kristen. Saya justru bagaimana caranya saya supaya menjadi berkat. Karena seorang anak yang tinggal di rumah bapaknya, ya saya mau ngasih analogi gini, maka apa yang ada di rumah bapaknya itulah yang dia makan, yang dia nikmati. Dan bagaimana dia harus menolong saudara-saudaranya yang terhilang, ya dia tinggal ngomong sama bapaknya. Misalnya kue yang di dalam kulkas boleh nggak aku kasih apa orang miskin gitu kan. Eh, Sesuatu yang ada di rumah boleh nggak ditinggali oleh mereka yang tidak punya rumah gitu kan. Sebenarnya tidak ngomong pun bapak akan suka karena itulah hatinya bapak gitu kan. Jadi nggak usah lah, Tuhan tolong saya mau ngasih makan orang miskin, ini uangnya dari mana. Makanya sebenarnya nggak perlu begitu sebenarnya kalau kita tahu hati bapak. Karena di mana hati bapak berada, di situ juga hati kita berada. Di mana keinginan bapak berada, di situ juga keinginan kita berada. Kalau kita memiliki hati seorang anak. Yang masalahnya kita itu kadang menjauh, jadi memiliki apa ya, pikiran seorang hamba, hati hamba yang yang sama seperti dunia ini, tidak merasa tidak punya akses untuk ke rumah bapaknya, untuk apa yang bapak miliki. Itu yang pertama, bahwa kita harus mengenal juga hati seorang anak, memiliki hati seorang anak ya, sehingga kita memahami hati bapak. Yang selanjutnya adalah kemanapun kita pergi, kita membawa nama bapak kita. Jadi orang Kristen itu harus menjadi terang dan garam. Itu kenapa? Karena gini, saya punya teman anak jenderal ya dulu ya. Terus nggak berani, tidak ada seorang pun yang berani ganggu dia, nyolek dia, sehingga dia menjadi songong. Kenapa? Sebab kalau anak itu diganggu, ya teman saya lah satu bangku waktu itu, maka bapaknya akan turun tangan. Yang lebih gila, bapaknya itu bisa ngasih beceng besok anaknya. Nih, gitu kan. Siapa yang ganggu lo? Bawa pistol bapak gitu kan, tembak gitu. Sampai segitunya loh. Jadi kita membawa kemanapun kita pergi, kita membawa nama bapak, dan kita tidak takut akan apapun karena bapak ada beserta kita. Makanya bapak mengatakan bahwa Allah itu adalah Allah Immanuel, karena beserta terus. Ya kemanapun kita jatuh, kita bangun, kita berbuat dosa, kita berbuat benar, Bapak selalu mendampingi beserta dengan kita gitu kan. Nah itu yang harus kita pahami ketika kita punya hati seorang anak. Jadi kita tidak akan merasa memiliki punya hati bujang, punya hati kacung yang jauh, yang nggak berani ngomong sama bapaknya ya gitu kan, yang tidak bisa minta tolong sama bapaknya. Tetapi sebenarnya kemanapun kita pergi, kita membawa nama dia. Nah karena kita membawa nama dia, kita tidak bisa mencemari nama dia. Dengan mencemari nama kita sendiri, kita sudah mencemari nama dia. Jadi dulu ibu saya mengatakan, kamu tuh harus baik-baik, sebab kemanapun kamu pergi, kamu membawa nama keluarga. Nah itu yang sebenarnya harus ada gitu loh. Jadi kalau ada teman-teman ya, saya melihat teman-teman kok dimusuhin sama tetangga, dimusuhin sama itu pada orang Kristen. Ini pasti ada yang nggak benar nih, bahwa dia tidak mengenal hati bapak dan dia tidak memiliki hati seorang anak, sehingga dia ya gue orang Kristen ya wajar lah dimusuhi di segala macam. Ya nggak begitu juga, karena di dalam kisah 2 dan kisah 4 dicatatkan bahwa orang-orang yang percaya itu disukai banyak orang. Ya, kenapa mereka dimusuhi sama tentara Romawi? Karena mereka dianggap pemberontak, bukan karena perbuatan mereka, karena mereka dicurigai untuk memberontak, membangun sebuah kerajaan yang meruntuhkan kerajaan Romawi. Itu masalahnya, bukan karena perbuatan mereka yang baik gitu, bukan karena Yesus dimusuhi karena dia dianggap sebagai raja orang Yahudi yang akan menggulingkan kerajaan Romawi. Jadi kesalahpahaman kita tentang sejarah, tentang apa yang kita mau lakukan hari ini, kita juga memang kita teraniaya. Ya, jadi teraniayanya yang berbeda gitu loh. Kita bisa aja dianiaya kalau kita mau memberontak mendirikan kerajaan di Indonesia sebenarnya gitu kan. Orang Kristen manapun pasti akan ditentang oleh pemerintah. Nah contohnya seperti itulah gitu kan. Jadi kita harus membawa nama Bapak, kita punya akses dimanapun kita berada, kebutuhan apapun. Jadi makanya Yesus mengatakan gini, itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yaitu adalah orang yang mengutamakan cari makan, minum, pakai. Ya makanya carilah dahulu kerajaan Allah gitu. Ya, baru kita semuanya itu ditambahkan kepada kita. Ya cari dulu akses untuk ke Allahnya, kembali lagi kepada Allah melalui Yesus gitu kan. Nah ketika kita sudah membangun hubungan yang baik antara Bapa dan anak, ya
terjadi suatu pemulihan, rekonsiliasi antara kita dengan Bapak, maka segala sesuatu itu akan menjadi mudah karena kita punya akses kepada Bapak. Jadi ada beberapa hal, misalnya teman-teman yang pelayanan, ketika hatinya tidak pulih, ketika dia tidak menyadari sebagai orang, maka pelayanannya pun akan sulit, ya, karena dia tidak bisa membagikan hati Bapak kepada jemaat, dan dia juga tidak bisa mengajarkan hati seorang anak untuk pulih kepada Bapak. Yang diajarkan hanyalah firman Tuhan yang menyenangkan hati, yang membawa banyak orang, ya kan, yang manis didengar saja gitu kan, yang menjanjikan kesembuhan, menjanjikan berkat, uang, ya kan, dan segala macamnya. Itu akhirnya untuk mengumpulkan orang dengan cara seperti itu. Nah, akhirnya ketika terjadi suatu masalah, dar gitu kan, hangus semua, runtuh semua apa yang dia bangun. Nah, akhirnya kita jatuh di dalam dosa, akhirnya kita jatuh di dalam pencobaan-pencobaan karena kita tidak mencari hal yang utama, yaitu carilah dahulu kerajaan Allah. Di mana kita di dalam kerajaan Allah itu, hati Bapak itu untuk anak-anaknya dan hati anak itu untuk bapak-bapaknya gitu kan, diceritakan di Yesus seperti itu. Dan ketika kita punya hati anak-anak, hati kita sebagai hati seorang anak itu kembali kepada Bapak, maka apapun yang kita lakukan itu untuk bapaknya. Saya terharu segini. Saya punya anak gitu kan. Ketika ketika saya tawari kerjaan, ya kan, di luar lah, karena dia bantu-bantu saya, ya kan, di kebun dia bantu-bantu saya. Nah, ternyata ketika dia nggak mau gitu keluar dari itu, karena dia lihat kondisi ekonomi saya setelah menjelang COVID dan setelah COVID itu turun. Usut punya usut, ternyata dia dikasih tahu sama neneknya, sama ibu saya, kamu tuh harus bantu bapakmu karena dia yang membesarkan kamu gitu. Dan sedih saya. Jadi kenapa dia tidak mau meninggalkan pekerjaan? Padahal saya nggak bisa gaji dia, saya nggak bisa kasih fasilitas apa-apa sama dia. Tetapi karena dia punya hati seorang bapak, hati seorang anak untuk saya sebagai bapaknya. Makanya saya berjanji, setelah saya tahu ini dari adiknya, ya, yang menceritakan semua kenapa anak saya ini kok nggak mau menjauh dari bapaknya, kok di mana saya berada dia selalu gitu. Kalau kadang-kadang nggak setuju dengan saya, tapi dia tetap nurut dan taat sama saya. Nah, ternyata dia tuh dikasih masukan sama ibu saya, kamu tuh harus menolong bapakmu yang membesarkan kamu, bapakmu yang berkorban, bapakmu yang udah banyak lah. Akhirnya suatu kali dia tuh curhat sama adiknya, aduh aku tuh hampir menyesal, mungkin aku udah punya pekerjaan yang layak kalau nggak ikut bapak. Tetapi dia tetap setia sama saya. Jadi ketika umur 27 tahun dia meninggal, setelah itu adiknya cerita bagaimana sebenarnya dia juga mengalami pergumulan. Ya, dia harus punya pacar gitu kan, dia harus menikah segala macam, tetapi dia tetap ingin bantu bapaknya gitu loh. Karena perkataan neneknya bahwa itu bapakmu, kamu harus ada bersama-sama dengan dia, menolong dia gitu kan. Karena keadaan ekonomi waktu itu sulit, saya butuh orang kerja, nggak bisa gaji orang kerja, akhirnya dialah yang mengerjakan segala sesuatu, ya dikasih upah, ya bahkan kalau saya dapat penghasilan saya berikan semua, inilah hasilmu itu kerjakan, dan dia senang ya. Tapi sebenarnya di sisi lain dia mengalami pergumulan karena dia juga harus punya pekerjaan yang layak, dia harus ingin beli ini beli itu, tetapi dia sebenarnya menggumuli semua itu. Sebenarnya dia ingin keluar dari saya, tidak ingin kerja sama bapaknya, tetapi karena dia punya hati seorang anak, dia tetap taat sampai dia meninggal. Nah, ini yang saya berjanji sama adiknya, Bapak berjanji saya akan menceritakan ini kemanapun saya pergi. Jadi kita harus punya hati seorang anak, bukan cuma hati bapak kepada anak-anaknya. Dan akhirnya saya cerita kepada adiknya, ya papa juga memikirkan itu. Karena papa memikirkan bagaimana nanti dia menikah, bagaimana dia punya pekerjaan, bagaimana punya rumah. Tapi dia tidak tahu. Saya rencana di atas dia, saya bikinkan warung, saya bikinkan kafe supaya dia bisa bisa jualan di kafe. Nah, ternyata dia jatuh sakit ketika kafe itu jadi gitu kan. Nah, seandainya saya bisa ngomong sama dia, saya katakan bahwa
Papa itu juga menyediakan sesuatu loh bagi kamu, supaya hidup dan masa depan kamu terjamin. Dengan Papa membangun kafe, dengan mencari uang sana sini supaya kafe itu terbangun, bagaimana Papa mempromosikan. Dan itu akhirnya apa ya, tidak di apa yang dilakukan anak saya, kesetiaan dia terhadap saya tidak tahu sebelum dia meninggal. Demikian juga sebenarnya isi hati saya yang ingin saya sampaikan kepada dia itu belum tersampaikan. Nah, itu saya sampaikan. Nah, karena itulah saya membagikan tentang hati anak dan hati Bapak ini. Dan itu membuat saya terharu. Bagaimana sebenarnya saya belajar melalui hidup anak saya ini, saya punya hati seorang anak terhadap Bapak saya di surga. Bahwa seperti yang dilakukan penyerahan anak saya kepada saya, demikianlah juga saya berkata bahwa demikian juga saya akan melakukan hal yang sama terhadap Bapak di surga, yaitu hati seorang anak kepada Bapak. Walaupun rintangan, hal pergumulan yang saya hadapi, saya harus menyenangkan Bapak di surga. Saya hidup saya untuk Bapak di surga, bukan untuk bapak-bapak yang lain di dunia ini. Jadi itu saudara, yuk kita belajar. Ya, menekankan pada hari ini saya menyintakan bagaimana kita memiliki hati seorang anak terhadap Bapa. Ketika kita tidak memiliki hati seorang anak terhadap Bapa di surga, kita ini anak yang kurang ajar, anak yang tidak tahu diri, anak yang tidak tahu diuntung gitu kan. Anak yang ada di rumah Bapa tetapi sebenarnya terhilang secara rohani gitu kan. Ada setiap hari di rumah Bapa tetapi memang tidak nyaman tinggal di Bapa gitu kan. Sama seperti anak yang sulung sebenarnya. Ketika dia komplain katanya, padahal akhirnya bapaknya bilang, "Hei, semua yang kumiliki milikmu. Apa yang kumakan kau makan, apa yang kupunya kau punya." Nah, kadang-kadang mungkin kita seperti itu. Punya hati seperti anak yang sulung, bukan cuma hati anak yang hilang, tetapi juga seperti hati yang sulung, tidak merasa bahwa kita itu punya akses ke Bapa, tidak merasa bahwa bekerja pada Bapa itu harus diupahi segala macam lah. Seperti pikiran anak yang sulung itu lebih jahat sebenarnya daripada pikiran anak bungsu yang hilang. Nah, kita mudah-mudahan dijauhkan daripada kita hati yang demikian. Semoga kerajaan Allah itu tetap langgeng di muka bumi ini, di bumi ini seperti di surga. Kenapa? Ketika hati kita sebagai anak itu kembali kepada Bapaknya. Karena hati Bapak sudah diberikan kepada kita, tinggal hati kita kepada Bapak seperti apa, supaya kita bisa memenangkan sebanyak mungkin jiwa, mengembalikan setiap anak-anak yang terhilang kepada Bapak. Demikianlah sebenarnya kerinduan Bapak, supaya seperti yang firman Tuhan katakan, Bapak tidak akan memusnahkan bumi ini, gitu kan. Kalau itu tidak pernah terjadi dalam hidup kita, bumi ini akan dimusnahkan. Karena hati Bapak tidak kembali kepada anaknya, hati anak tidak kembali kepada bapaknya. Jadi ini yang saya sampaikan. Yuk kita belajar untuk memiliki hati seorang anak, mengerti bagaimana pekerjaan Bapak, memahami bagaimana hidup sebagai anak untuk kemuliaan Bapak. Dimanapun kita berada, kita membawa nama Bapak. Apapun yang kita perbuat, kita membawa nama baik Bapak. Terima kasih sudah menyaksikan. Semoga Roh Kudus mendukung kita, memberikan kita kekuatan, ya, kasih karunia-Nya cukup untuk kita untuk melakukan apa yang Bapa kehendaki. Amin.